parece? ¿Os gusta mi oficina? Yo nunca he visto ningún muerto. Halo viewers, gimana kabarnya? Terima kasih Anda sudah kepo dengan isi thumbnail yang saya buat ini. Nah, kali ini saya mau merangkum sebuah film dari Spanyol yang sangat menegangkan sekali, yaitu berjudul The Corpse of Anna Fritz. Film ini disutradarai oleh Hector Hernandez Vicens yang dirilis pada 30 Oktober 2015. Film yang menghadirkan aktris dan aktor papan atas, diantaranya Alba Ribas sebagai tokoh Anna, dan bertambah komplit dengan hadirnya aktor Christian Valencia, Bernat Saumel, dan juga Albert Carbo. Film yang mengisahkan gadis bernama Anna. Dia adalah seorang bintang dan artis papan atas dengan kecantikannya yang sangat menggemparkan media, yang pasti digilai oleh kaum sangekers. Lalu media digemparkan dengan berita meninggalnya Anna secara tiba-tiba di suatu pesta. Justru film ini dimulai dari awal meninggalnya Anna yang kini tengah tersimpan di kamar mayat, di mana terdapat seorang penjaga yang nantinya akan membuat film ini menjadi menegangkan. Lalu apa yang akan dilakukan oleh tiga penjaga tersebut tentunya akan membuat kita semua menjadi tegang dan sakne. Bagaimana kelanjutan filmnya? Rapikan bantal, ambil tisu, miringkan posisi rebahan, dan inilah intro. Mallorquín Pau Balaguer, que combina el... Ha sido encontrada sin vida en el baño. ¿Qué china? Las dos. Las chinas son planas. Di awal film diperlihatkan seorang tiga pria penjaga kamar mayat yang bernama Ivan, Javi, dan Pau. Mereka bertiga dengan asiknya kobam Amer di belakang hospital dengan sebotol anggur yang sangat nikmat sekali. Setelah itu, mereka bertiga akan melihat-lihat jasad Anna Fritz. Dengan kesempatan ini, mereka bisa melihat dan menyentuh artis papan atas yang diidamankannya dari dulu. Saat kain dibuka, betapa kagumnya mereka melihat Anna Fritz secara langsung. Lleva pocas horas aquí. Mira, Fritz. Dan dari sinilah utak ngeres mereka mulai membabi butakan seorang mayat sebagai bahan nafsunya. Sebelum itu, mereka memakai narkoba yang dibawa Ivan agar ngefly dan nikmat saat nantinya beraslole dengan mayat si Anna. Setelah agak ngefly, Ivan pun kembali menghampiri untuk melihat Anna lagi. Dan dari sinilah otak Ivan 100% sangat-sangat nafsu sekali dengan mayat si Anna. Javi sendiri yang awal mula ketakutan berusaha keras untuk tidak terlibat. No se la va a tirar. Namun ia tak sanggup mencegah keinginan temannya tersebut. Akhirnya Ivan pun melakukannya. La madre que lo parió. Setelah si Ivan selesai, sekarang giliran si Pau. Namun hal yang mengejutkan terjadi. Tak disangka ternyata Anna Fritz hanya mati suri dan dia hidup lagi. Tapi ia tak bisa berkata apa-apa, tubuhnya pun masih kaku. Mengetahui hal itu, Pau kaget bukan main. Ivan berusaha membunuh Anna agar perbuatan bejat mereka tak pernah terungkap. Rencana itulah mendapat pertentangan yang keras dari Javi. Saat Javi akan membawa mayat Anna keluar untuk mendapatkan pertolongan, Ivan langsung menghalanginya. Terjadilah perkelahian antara Ivan dan Javi yang berakhir dengan tewasnya Javi. Dari sinilah semua jadi tampak kacau. Hal tersebut membuat Pau dan Ivan semakin dibuat tegang. Mereka harus mengurus jenazah Javi sekaligus mencari cara terbaik untuk melenyapkan si Anna. Ivan langsung menyuruh Pau untuk mengikat tangan dan kaki si Anna yang sudah mulai bisa bergerak. Kemudian dia sendiri memutuskan mencari tong sampah di luar untuk membawa mayat si Javi keluar dari sana. Sementara itu, Pau diperlihatkan sedang membersihkan darah si Javi yang berjajaran di ruang mayat tersebut. Anna pun mengambil kesempatan itu untuk kabur dari sana. Dengan tubuh yang masih lemas, dia pun pelan-pelan mengesot-ngesotkan badannya menuju ke sebuah lift. Ivan yang sudah kembali ke ruang jenazah langsung mencari Anna setelah menyadari Anna sudah hilang dari sana. Saat sudah sampai di lift dan pintu mulai tertutup, tiba-tiba
Karena Ivan sudah panik, ia pun langsung menyuruh Pau untuk membunuh Anna. Tapi Pau langsung menolak mentah-mentah perintah tersebut. Kemudian Ivan memaksa tangan Pau untuk membekam mulut dan hidung Anna sampai dia tewas. Setelah masalah si Anna sudah beres, mereka pun langsung membawa mayat Javi keluar dari sana. Pau kemudian merapikan dan membereskan pekerjaannya. Tapi saat dia akan keluar, tiba-tiba Anna batuk. Saat itu, Pau kaget saat Ivan kembali masuk ke sana. Pau langsung kembali menutup kain kafan Anna agar tidak diketahui oleh si Ivan. Dan mereka pun akan pulang. Saat beberapa meter dari ruang jenazah, Ivan pun baru menyadari bahwa CD merek distronya tertinggal di ruang mayat. Mengetahui hal itu, Pau berusaha mencegahnya, namun Ivan tetap ingin mengambilnya. Iván, da igual, ya la cogeré yo mañana. Y una mierda. Saat masuk, betapa kagetnya Ivan melihat Anna yang sedang memakai baju dan sedang berdiri. Ivan yang menyadari bahwa Anna ternyata pura-pura mati dan Pau yang menyembunyikan hal itu, Ivan langsung mengejar Pau. Tak diduga Anna langsung menikam leher Ivan dari belakang menggunakan gunting, dan Ivan seketika tewas. Dan Pau ditusuk juga oleh si Anna dengan gunting, dan tewas juga. Ya nos íbamos. Terakhir, dia menusuk perutnya sendiri. Buyar, ending yang sangat memprihatinkan. Kisah yang dapat kita ambil dari film ini adalah janganlah Anda nafsu ketika melihat mayat artis, karena kemungkinan besar Anda bisa dibunuh seperti si Ivan dan Pau. Memang alur cerita film ini sangatlah singkat, karena memang alurnya sederhana dan lebih banyak diisi dengan dialogan pemain. Tapi terlepas dari bagus atau tidaknya dari film ini, banyak hal yang sebenarnya saya masih bingung. Dari ketika si Ivan menyentuh tetek si Anna, apakah itu tetek beneran atau tetek laki-laki gendut yang bertetek? Yang paham dengan dunia perfilman bisa komentar di bawah guys, anjay. Dari sebelum itu saya juga bingung ketika giliran Sivo anak kan itu hidup lagi ya tuh. Kenapa mereka malah panik bukannya diteruskan itunya? Kan malah lebih asik kan? Enakan dengan yang hidup daripada yang mati. Manjay. Yang terakhir saya bingung, kenapa Anna bunuh diri di saat ia telah memiliki kesempatan besar untuk hidup dan dia telah berjuang berkali-kali untuk hidup. Lah, kok malah aneh-aneh. Anna bingung, saya pun bingung. Tadi dijelaskan dalam scene mengenai hal itu, yang ngerti cuma tim sutradara Pak Hector, mantan emas saya dulu sebelum pegat dengan kakak saya. Tapi terlepas dengan itu semua, pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah bahwa kesenangan dalam hal itu-ituan dengan yang bukan mukrinya bisa mengakibatkan bencana yang tak terduga. Disitulah Anda berada, disinilah saya berada. Saya Sidul pamit mundur diri, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Salam pengarit Indonesia. Anjay.